Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yukan Aura Setiawan dengan NIM 235080101111114. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan El Nino dan La Nina dan bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Apa itu El Nino dan La Nina? El Nino adalah fenomena cuaca ekstrim yang terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik Tengah dan Timur melebihi normal. Hal ini dapat mempengaruhi pola angin global dan mengubah cuaca di seluruh dunia. Sedangkan La Nina adalah kebalikan dari El Nino. Fenomena ini terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik lebih dingin dari biasanya. La Nina juga dapat mempengaruhi cuaca di seluruh dunia. Di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya El Nino dalam sebuah video yang saya tampilkan. Bagaimana proses terjadinya El Nino? Pertama, kita perlu mengetahui apa yang biasanya terjadi di kawasan tropis Pasifik. Hamparan lautan ini menyaksikan angin konsisten yang disebut angin pasat yang bertiup dari timur ke barat. Angin ini mendorong air hangat di dekat permukaan ke arah perjalanannya, sehingga air hangat menumpuk di sisi barat lautan di sekitar Asia dan Australia. Di sisi lain, lautan di sekitar Amerika Selatan dan Tengah, seiring dengan terdorongnya air hangat tersebut menjauh dari pantai digantikan oleh air dingin yang ditarik ke atas dari dasar laut. Suatu proses yang disebut upwelling. Hal ini menciptakan perbedaan suhu di wilayah tropis Pasifik dengan air yang lebih hangat menumpuk di bagian barat dan air yang lebih dingin di bagian timur. Air yang lebih hangat menambah panas ekstra pada udara yang menyebabkan udara naik lebih kuat dan kenaikan udara inilah yang menciptakan wilayah dengan cuaca yang lebih tidak menentu dengan lebih banyak awan dan dalam curah hujan. Naiknya udara di barat menyebabkan sirkulasi atmosfer di seluruh bagian wilayah di dunia dengan udara hang- lembab hangat naik di satu sisi samudra dan udara kering yang lebih dingin turun di sisi lain. Sirkulasi ini memperkuat angin timur sehingga di bagian ini berada dalam kondisi yang terus berlanjut hingga El Nino dimulai. Jika kondisinya tepat, sistem cuaca tropis Pasifik atau perubahan lambat di lautan sekitar Katulistiwa dapat memicu rangkaian peristiwa yang melemahkan atau bahkan menambahkan arah angin pusat yang biasa. Dengan melemahnya angin pusat, maka dorongan air permukaan hangat ke sisi barat tersebut akan berkurang lautan dan berkurangnya upwelling air dingin di sisi timur. Hal ini dapat memungkinkan bagian lautan dan yang biasanya lebih dingin menjadi hangat sehingga perbedaan suhu normal. Karena daerah yang airnya paling hangat bergerak begitu pula cuaca basah dan cuaca yang tidak menentu. Hal ini mengubah pola curah hujan di wilayah Pasifik, Khatulistiwa, serta pola angin berskala besar. Perubahan angin inilah yang berdampak langsung pada perubahan suhu dan curah hujan. Selanjutnya yaitu proses terjadinya El Nino. Lainnya adalah sisi lain dari
osilasi yang menunjukkan penguatan angin pasat normal. Hal ini mendorong terhangat ke bagian barat jauh Pasifik tropis dan meningkatkan upwelling air dingin di bagian timur. Perairan yang lebih dingin ini membentang dari pesisir Amerika hingga bagian tengah lautan. La Nina juga berdampak pada cuaca global dan cenderung memiliki efek yang berlawanan dengan El Nino. Selanjutnya yaitu perbedaan antara El Nino dan La Nina. Yang pertama yaitu El Nino. El Nino dapat mempengaruhi kondisi suhu lautan yang lebih tinggi dari biasanya dan dapat menyebabkan banjir, kekeringan, dan kekeringan yang ekstrim. Penyebab terjadinya El Nino yaitu peningkatan suhu global. Sedangkan La Nina yaitu kondisi suhu lautan yang lebih dingin dari biasanya. La Nina dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor, serta La Nina memiliki kecenderungan-kecenderungan cuaca yang lebih dingin. Berikutnya yaitu dampak El Nino terhadap cuaca dan iklim. Dampak El Nino terhadap cuaca dan iklim yaitu banjir dan kekeringan ekstrim, peningkatan suhu global, perubahan pola hujan, gangguan ekosistem. Dampak La Nina terhadap cuaca dan iklim yaitu banjir dan tanah longsor, per musim kering yang lebih kering, kegiatan badai tropis yang meningkat. Berikut kesimpulan dari PPT yang sudah saya berikan, yaitu El Nino dan La Nina adalah fenomena alam yang kompleks yang dapat memiliki dampak serius pada cuaca dan iklim di seluruh dunia. Memahami perbedaan dan efeknya penting bagi penelitian dan pengambilan keputusan dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin nyata. Sekian penjelasan tentang El Nino dan La Nina saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Yukan Aura Setiawan pamit undur diri.